Bila tanpa PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa. Ini sebenarnya kalimat Bu Mega kepada Pak Jokowi yang dianggap sebagai anaknya. Ya memang begitu kok kenyataannya. Halo, ketemu lagi di Ngompol sama Om Begawan. Om Begawan rindu sekali nih mau ngomongin tentang Bu Mega ini. Ketua Umum PDI Perjuangan yang keren. Seorang perempuan yang pemberani. Menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru. Lah Bu Mega ini, Ketua Umum PDIP, itu mengatakan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Tenan porai. Nah setelah menyampaikan begitu, Mbak Mega bilang lagi nih, dirinya tidak mau waktu diminta 3 periode waktu itu. Maksudnya Pak Jokowi minta 3 periode. Jadi 5 tahun lagi. Atau memberi perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah 10 tahun. Argumentasinya jelas kok. Presiden kelima itu taat hukum, taat konstitusi. Beliau malah menantang kok. Siapa ahli hukum yang membantah ada batasan periode masa jabatan presiden? Lalu kita melihat pernyataan Bu Mega itu gimana? Mbak Mega gimana? Nah inilah loh. Bedanya politisi dengan kita yang orang-orang biasa ini. Jika urusan negara ya mesti pada taat hukum, taat konstitusi. Orang belasa-belasa tidak memaksakan diri, tidak memperkosa hukum dan sebagainya, harusnya taat gitu. Nah kalau kita lihat sejarah perjalanan politik Pak Jokowi waktu nyalon wali kota Solo di Solo tahun 2004 dan pilkadanya 2005 itu kan ya bermulanya sama PDIP. Malah ketuanya DPC itu Pak Rudi, Pak Brengos, ketua DPC PDI Kota Surakarta hanya mau jadi wakilnya loh, ngalah loh. Tahun 2005 itu belum ada yang kenal sama Pak Jokowi itu. Oh, Begawan ikut ngenalin. Datangan di kecamatan, semua masyarakat bisa kenal, bisa bicara langsung dengan calonnya wali kota yang akan bertarung. Dan akhirnya banyak yang kenal. Nah pada periode pertama jadi presiden, atau awal periode kedua lah itu, hampir rutinitas aktivitas kenegaraan yang dilakukan melibatkan Bu Mega, Mbak Mega. Sampai tahun 2020. Ya toh. Nah, Gibran serta Bobi yang mau maju pilkada itu ya lewat PDIP seperti bapaknya. Nah, bila sekarang kemudian mereka sudah tidak ketemu, wis ora tahu cantuk lawuh, cantuk aro itu bahasa Jawanya itu. Sudah tidak ngobrol itu loh. Atau tidak ada komunikasi lah kalau bahasa Indonesia. Ya pantas dipertanyakan. Sopo ini? Siapa ini? Bu Mega atau Pak Jokowi yang berubah? Ini masyarakat harus paham. Ben ora nyalah-nyalahke. Lah nampaknya masih banyak pihak yang menginginkan PDIP tidak memenangkan pilkada. Yo politik biasalah, saling bermusuhan, saling berperang, melawan dalam tanda petik secara politik. Bicara menjatuhkan, membunuh, memporak-porandakan, mengkerdilkan, membunuh, dan sebagainya politik seperti itu. Ya dalam pemerintahan 9 tahun terakhir ini, rakyat itu bahagia loh. Oh tenang itu. Wong Begawan tuh happy itu. Kepemimpinan Pak Jokowi tahun pertama jadi presiden sampai tahun ke-9. Merasa tertolong, kelihatannya pembangunannya lancar. Wong Begawan kalau cerita itu nggak ada korupsi ketika dipimpin Pak Jokowi itu. Ya, diringankan hidupnya masyarakat ini. Betul. Menjelang Pilpres ini tahun 2024 ini. Lah kok hidup ini makin tidak mudah, makin sulit, ruwet, buret. Banyak urusan yang tadinya mudah terlihat jadi sulit. Masyarakat jadi gelo. Gitu. Harga sembako naik turun ora stabil. Masuk sekolah sistem zonasi bikin sepaneng, bikin stres para orang tua. Nganyel ke banyak perdebatan, malah ada yang digeruduk.
marah-marah orang tuanya ini akhir-akhir ini. Buka usaha ya sepi. Pedagang online ya nangis, pasar tradisional ya bengok-bengok ndak laku. Para pedagang pendapatnya tidak menentu. Banyak PHK malah. Ya, kerasa bener nih kehidupan kita. Nah, begitu PDIP sudah tidak di pemerintahan, rakyat kecil ini mau ngadu kemana? Rakyat bingung toh. Ngadu kemana? Ke Golkar gitu loh. Langsung ngurusi ketua umumnya mumet toh. Ngurusi rakyat. Ke PAN ya sama saja. Apalagi yang partai politik yang ada hubungannya dengan keagamaan. Ngurusi umatnya aja bingung, ngurusi rakyat kecil seperti Om Begawan. Mau itu loh. Lah apakah kita akan membiarkan ya? Nanti di pilkada di berbagai wilayah dimenangkan oleh kader-kader partai yang tidak mikirin rakyat. Tidak mikirin rakyat kecil, rakyat pinggiran. Rakyat serandal, rakyat sepatu, rakyat bawah maksudnya. Yang tidak mikir rakyatnya nggak usah dipilih kalau masyarakat cerdas. Mau nomor sembako ya kono. Biarkan negara ini kacau balau. Nah, munculnya koalisi Indonesia Maju plus. Pegawainya butuh ya panti pijet. Pakai plus. Itu mengusung kandidat yang hanya populer. Mung bekendok kadang-kadang punya duit banyak, bu duitnya suka ngendi orang gagas. Yang penting punya duit populer beken. Itu mengancam kepentingan rakyat, makin mengancam. Rakyat makin tak ada pembelanya. Karena biasa mereka jadi pengusaha, jadi bintang film, seorang gagas. Lah cek saja itu. Bukti-buktinya cek saja. Mayoritas kepala daerah yang diusung Kim plus itu penting terkenal. Lihat aja yang sekarang mulai muncul. Soal kemampuannya, kredibilitasnya, orang penting. Coba kita cek. Apa yang pernah mereka lakukan buat rakyat? Saat ini loh, pernah muncul nama Eko Patrio, Raffi Ahmad, hingga Marcel. Nah itu tanda mereka itu peduli nggak sama kita. Pedulinya di mana? Ya hanya orang-orang tertentu peduli, itu pun buat konten. Peduli kepada rakyat tertentu dapat uang. Orang peduli bung itu memanfaatkan masyarakat. Iya toh. Nah pernyataan Bu Mega kemarin itu seakan-akan mengingatkan kepala negara ini. Jokowi ini katanya tentang apa yang pernah terjalin antara PDIP dengan presiden waktu itu. Sejak tahun 2004. Dimulai 2005 sebagai wali kota Surakarta, posisi rakyat sudah makin ditinggal saat ini. Suara makin tidak didengar, kuping budek moto pijek. Apalagi beban hidup, ya gak penting bagi mereka itu. Masuk apa-apa duwe. Apakah ada upaya di pilkada nanti? Kandidat kepala daerah dari PDIP bakal dihabisin? Nah ini. Atau minimal tidak diajak koalisi, ben melaku dewe sendirian. Lontang-lantung sehingga tidak memenuhi persyaratan dukungan. Ya monggo masyarakat kecil yang selama 10 tahun dibela oleh partai berlambang banteng ini. Misalnya nanti pun calon bupati, wali kota atau calon gubernur gak peduli ke rakyat. Yo tanggungan dewe. Hanya karena sembako 5 kilo 5 tahun geletak. Lah wong Gerindra yang ngusung Marcel saja dikritik habis-habisan. Nah, kok sama Panji itu dihabisin sama Panji itu. Pak Jokowi masih ada waktu bertemu sama Bu Mega, rekonsiliasi lah. Monggo lah. Sadar bahwa ada hal-hal yang tidak tepat saat ini. Semuanya kembali ke kepala negara, ke Pak Jokowi ini. Pilih kembali kayak dulu sehingga masyarakat jadi nyaman, senang, bahagia. Apa mau milih berkomplot sama teman-teman baru sekarang sing mikir awake dhewe. Ya memang sih godaannya besar. Dan anak-anaknya presiden terlihat makin menikmati kekuasaan yang sekarang. Wakil presiden, nanti sebentar lagi gubernur, naik kepilih. Nah, para pembela presiden sering bilang, para pemuja dan para penjilatnya, mereka tersinggung dengan kalimat, bila tanpa PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa. Ini sebenarnya kalimat Bu Mega kepada Pak Jokowi yang dianggap sebagai anaknya.
Ya memang begitu kok kenyataannya. Sekarang masih punya jabatan kepala negara. Nanti setelah 20 Oktober, serah terima jabatan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, akan berganti jadi presiden ke-7 Indonesia. Atau mantan presiden nanti. Orang yang lupa diri, lupa bagaimana dulu dinaikkan, didukung, dibela oleh PDIP. Ya, hingga dibela di peran parlemen. Orang mau di masyarakat, di parlemen dibela mati-matian oleh partai yang berlambang kepala banteng. Ini menandakan secara personal Bu Mega tidak merasa punya beban. Oh, bebannya apa? Oh, nggak rugi. Ben wae. Tidak ada masalah apapun secara pribadi. Tapi tentang 3 periode atau perpanjangan waktu untuk berkuasa di negara ini, aturannya lah jelas. Ojo diterabas. Ojo semaunya sendiri untuk menempatkan hukum itu di atas kepentingan diri. Taat hukum dan taat konstitusi ini dasar yang dipegang oleh Mbak Mega. Nah, masa depan Indonesia ini, itu porsi terbesar ada di politisinya loh. Bila politisinya rakus, goblok gak karepe dhewe, ya kita pernah melalui itu saat pemerintahan dikelola Orde Baru. Usai pemilu dan pilpres, PDIP juga tak masalah. Orang gagas. Gugatan ditolak MK atau tidak dikabulkan, juga tidak mengupayakan langkah lain. Ya sudah. Elit PDIP tidak mempersoalkan hasilnya. Yang justru penting dicermati ini menurut Bengawan. Ini proses kemenangan Pak Prabowo. Memberi banyak pembelajaran. Pihak istana harus merespon pernyataan Bu Mega. Dengan bilang kepala negara membangun hubungan baik dengan semua pihak. Hubungan baik itu yang gimana, Pak? Yang konkret. Bentuknya macam-macam loh. Pernyataan Bu Mega harus dimaknai secara positif. Tidakkah sejak Prabowo Gibran dicalonkan, Pak Jokowi kemudian banyak menutup diri toh. Tidak share kepada masyarakat, membatasi diri. Ya, dulu presiden kita hobi ngumpulin ketua partai di sana loh. Para budayawan, seniman, keagamaan semua dikumpulin ngajak ngopi bersama. Sekarang mana pernah? Presiden juga terlihat sendirian. Terlihat adanya jarak sama semua partai. Ya kecuali PSI. Ketuanya anak Dewi bendino kumpul. Nah, bisa satu kasur berdua kalau masalah dengan PSI. Ketua umum PSI kan anaknya. Loh, banyak program Jokowi yang berjalan lancar. Sejak direncanakan sampai diselesaikan. Ya berkat dukungan partai-partai. Nek ora ya ora iso, Pak. Negara kita itu negara demokrasi. Sekarang banyak yang malah tidak berjalan tanpa polemik. Nah, misalnya nih, food estate, pertumbuhan ekonomi 7%, penegakan hukum hingga IKN. Tanpa PDIP, Jokowi memang masih bisa memerintah. Dan tidak mundurnya 8 menteri dari PDIP. Bentuk komitmen mereka menyelesaikan tugas. Ya wis ben. Yang penting komitmen dia yang ditugaskan untuk mensejahterakan rakyat. Para menteri dari PDIP yang 8 jumlahnya itu memang keren. Bersih, lurus. Tidak ada niat buat makin memperparah pemerintahan. Dan menteri-menteri dari PDIP itu punya peran penting. Sampai saat ini. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Yasona Lawli, Bu Trisma Maharini, Pak Azwar Anas, ya serta beberapa yang lain. Lah setelah PDIP nanti berada di luar pemerintah, Presiden terlihat kayak kehilangan arah nantinya. Gampang dalam banyak pengambilan keputusan. Nah, Pilkada November nanti bakal jadi penentunya. Apakah pengaruh Jokowi masih besar dalam memenangkan pilkada? Atau wis renek pengaruh dan ditinggalkan? Artinya Jokowi efek mulai luntur di mata masyarakat. Sanu Bengawan. Semoga masyarakat paham. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan Indonesia ini di masa depan. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.